Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam ibadah renungan pagi atau renungan harian kita untuk hari ini 26 Oktober tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah dan diberkati Tuhan ini untuk mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita untuk hari ini dengan judul Kepuasan Yesus pada Umatnya. Kepuasan Yesus pada umatnya. Amsal 11 ayat 20, orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sekali lagi Amsal 11 ayat 20, orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi dari ayat ini, jalan yang diperkenankan Tuhan itu adalah jalan daripada orang yang tidak bercela. Orang yang tinggal dalam bait suci surga menghakimi dengan adil. Kesenangannya adalah lebih banyak dalam umatnya, bergumul dengan pencobaan dalam dunia berdosa daripada dalam rombongan malaikat yang mengelilingi tahtanya. Dalam bintik dunia ini, sementara alam menunjukkan perhatian yang terbesar karena Kristus telah membayar harga yang kekal bagi jiwa-jiwa penduduknya. Penebus dunia telah mengikat bumi dengan surga oleh ikatan manusia, karena umat tebusan Tuhan ada di sini. Makhluk-makhluk surga tetap mengunjungi bumi, seperti pada hari-hari tatkala mereka berjalan dan berbicara dengan Abraham dan Musa. Di tengah kegiatan yang sibuk di kota-kota yang besar, di tengah orang banyak yang memenuhi jalan raya dan memenuhi pusat perdagangan, di mana dari pagi hingga petang orang bertindak seolah-olah perdagangan, olahraga, dan pelesir adalah segala sesuatu dalam hidup ini, di mana begitu sedikit orang merenungkan kenyataan-kenyataan yang tidak terlihat. Bahkan di sini surga masih tetap mempunyai penjaga-penjaganya dan orang saleh. Ada alat-alat yang tidak terlihat yang memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan umat manusia. Dalam setiap perkumpulan untuk urusan dagang atau pelesir, dalam setiap perhimpunan untuk kebaktian, ada lebih banyak pendengar yang tak terlihat daripada yang dapat dilihat dengan penglihatan biasa. Kadang-kadang makhluk surga menarik tirai yang menyelubungi dunia yang tidak kelihatan, sehingga pikiran kita dapat ditarik dari hiruk-pikuk kehidupan ini untuk merenungkan bahwa ada saksi-saksi yang tidak kelihatan memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan dan ucapkan. Kita perlu mengerti lebih dari biasanya tugas seorang malaikat yang datang. Ada baiknya memikirkan bahwa dalam semua pekerjaan kita mempunyai kerjasama dan perhatian dari makhluk-makhluk surga. Pasukan terang dan kuasa yang tidak terlihat mengawal orang yang lemah lembut dan rendah hati yang percaya dan menuntut akan janji-janji Allah. Kerubim dan serafim dan malaikat-malaikat yang amat kuat, 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu berdiri di sebelah kanannya. Semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Oleh para juru kabar malaikat, suatu catatan yang tepat disimpan mengenai perkataan dan perbuatan anak-anak manusia. Setiap tindakan yang kejam atau tidak adil terhadap umat Allah, semuanya itu menyebabkan derita melalui kuasa para pekerja yang jahat, tercatat dalam surga. Jadi saudara, pelajaran kita yang kita mau ambil di poin terakhir tadi, bahwa derita daripada umat-umat Tuhan, tindakan kejam yang diadakan atau dibuat bagi umat-umat Tuhan itu tidak pernah sorga menutup mata terhadap itu. Artinya bahwa umat-umat Allah di atas dunia ini, kalau saudara-saudara setia, saudara-saudara hidup tanpa celah, mungkin ada dosa yang kita buat, tetapi kemudian kita datang bertobat dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, maka
mata Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah satu saat pun, satu detik pun tidak memperhatikan umatnya. Dan saudara, judul kita adalah kepuasan Yesus pada umatnya. Kepuasan Yesus pada umatnya adalah kalau dia telah mati untuk umat manusia, maka setiap saat tanpa batas dia memperhatikan umat manusia itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, inilah merupakan satu berkat bagi kita. Bahwa tidak ada satupun orang di bawah kolong langit ini yang tidak diketahui, yang tidak diperhatikan oleh Allah, yang tidak diperhatikan oleh Yesus. Itulah sebabnya mari saudara kita mau hidup setia kepada Tuhan. Jangan kita kemudian terjebak di dalam hiruk pikuk keadaan dunia ini, kepelisiran dunia ini. Tapi mari kita hidup di dalam jalan Tuhan agar supaya pelindungan yang ajaib yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu tidak sia-sia. Kerubim, serafim ini adalah lambang daripada malaikat-malaikat yang menjaga tahta Allah, tetapi juga malaikat-malaikat yang menjaga manusia, menjaga kita semua, menjaga umat manusia di atas dunia ini. Walaupun memang gambaran kerubim dan serafim ini adalah malaikat-malaikat khusus Tuhan kemudian menjaga tahta Allah, tapi ini adalah juga simbol malaikat-malaikat yang menjaga kita. Ketika saya dan saudara ada susah, ketika kita mungkin menghadapi tantangan, maka secara manusia kita tidak lihat malaikat di sekitar kita. Tapi tadi ayat firman Tuhan kita katakan beribu-ribu, berlaksa-laksa malaikat itu ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini dengan pekabaran ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan ada di sekitar kami, mengelilingi kami, membentengi kami. Kami adalah biji mata-Mu yang hidup kami tidak pernah lalu dari pandangan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan biarlah ajar kami Tuhan supaya kami selalu menyadari bahwa kami tidak boleh hidup tanpa Tuhan. Harus hidup di dalam Tuhan sampai Yesus datang pada kali kedua. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua rencana hidup kami. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah renungan kita dalam pekabaran kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.